selamat siang, selamat malam, selamat sore. Tergantung dari sahabat-sahabat di sini ketika menonton tayangan saya di channel YouTube saya Sri Sumahardani ya. Hari ini kita bertemu kembali dan tentunya saya ingin men-sharingkan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk sahabat-sahabat di sini agar dapat menjadi seorang public speaker yang jempolan tentunya ya. Bagaimana? Tentu sudah menonton tayangan-tayangan sebelumnya di public speaking, ada sesi 1 sampai dengan sesi 20, dan tayangan ini khusus untuk video ini sebenarnya hampir sama, tetapi memberikan sebuah wawasan yang berbeda atau rule-rule yang sedikit berbeda. Dan saya namakan ini adalah 9 Rules of Public Speaking. Jadi 9 aturan atau 9 cara agar kita menjadi seorang public speaker yang tentunya jempolan, menarik, dan selalu dinanti-nanti oleh audiens. Tentu menarik sekali ya. Memang kalau di dunia public speaking itu banyak sekali teori-teori, banyak buku-buku yang bisa dipelajari dan kita bisa mengambilnya dari sana. Bisa sebagian atau bisa juga seluruhnya. Tapi biasanya kalau sudah public speaker yang sudah mulai profesional, dia akan mengcombine, dia akan mengkombinasikan dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Seperti saya saat ini, profesi saya sebagai public speaker, ada teori yang saya baca, tentu hal ini akan selalu saya matchkan dengan apa-apa yang sudah saya lakukan ketika menjadi seorang public speaker. Nah, sahabat-sahabat di sini ketika ingin menjadi seorang public speaker, kembali lagi, jangan hanya berkutat kepada satu literatur atau satu aturan. Bacalah sebanyak-banyaknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya, praktekkan dan kombinasikan nanti dengan pengalaman-pengalaman yang ada, baik dari orang lain maupun pengalaman dari diri kita sendiri. Oke? Nah, untuk 9 Rules of Public Speaking ini lebih kepada bagaimana benar-benar kita menjalankan one by one, satu persatu. Dan ketika digabung ke 9 ini, tentunya kita akan menjadi seorang public speaker yang keren ya. Karena sudah diatur di sana apa-apa saja yang penting kita lakukan agar menjadi seorang public speaker yang jempolan. Saya akan mulai dari yang pertama. Yang pertama yang sering sekali orang-orang melakukan dan tentunya saya juga, yaitu be yourself. Nah, kalau bicara tentang be yourself, ini artinya kita menjadi diri sendiri. Kalau sudah bicara tentang diri sendiri, mungkin agak bingung ya, tapi saya punya guru, saya menginginkan seperti si A, saya menginginkan seperti si B. Sama juga dengan sahabat-sahabat di sini yang banyak menginginkan agar public speaker sukses seperti saya. Begitu seumpama contohnya ya. Nah, ini boleh-boleh saja, tapi di rules yang pertama ini, be yourself artinya ketika kita menjadi diri sendiri, walaupun kita ada gurunya, maka tentu kita akan jauh lebih percaya diri dengan diri kita sendiri. Kita lebih mantap, kita lebih mengeluarkan aura kita, karena kalau dengan menjadi diri sendiri, semua kepura-puraan atau semua yang merasakan bahwa saya belum bisa seperti guru saya itu akan hilang. Ya, karena kita sudah menjadi diri sendiri. Tentunya be yourself ini, jadilah diri sendiri ini menentukan juga nanti untuk branding kita. Biasanya seorang public speaker beda-beda. Ada yang tipe lembut ya, ada yang tipe ceria, ada yang tipe semangat, ada tipe yang bergelora, meledak-ledak ya, ada tipe yang lucu. Nah, di sana kembali lagi, diri kita itu cocoknya seperti apa? Boleh berguru, bahkan harus berguru dengan orang lain, juga dengan buku-buku, tapi tetap ya, jangan kita ketika mempelajari atau belajar dengan orang lain, kita merasa, wah saya belum seperti dia nih, saya jadi nggak pede, saya harus sama. Nah itu ya, jauhkan dari hal tersebut, karena itu yang akan membuat be yourself-nya atau diri kita sendiri tidak akan keluar. Aura, pancaran
dari diri kita sendiri tidak akan keluar dan kita tidak punya identitas nanti. Sulit nanti orang untuk mengingatnya. Pokoknya hampir sama. Saya hampir sama dengan guru saya. Seumpama seperti itu. Orang nanti sulit. Kalau kita di bawah guru kita, mereka tidak akan menganggap kita. Begitupun sebaliknya, ya. Rasanya kalau murid berada di atas guru, nanti dia ikut-ikutan si ini. Gitu ya. Jadi kembali lagi, role yang pertama yang harus sahabat-sahabat di sini turuti atau ikuti adalah be yourself. Jadilah diri sendiri dengan ciri khas sendiri, dengan gayanya sendiri, dan tentu ini butuh juga koreksi-koreksi dari orang lain sehingga terus kita dapat memperbaikinya. Ya. Jadi rule yang pertama adalah be yourself. Jadilah diri sendiri. Identitas diri sendiri, ciri khas diri sendiri, dan tentu kita akan lebih percaya diri. Oke? Sudah dicatat itu nomor 1? Nah, untuk yang kedua adalah communicate clearly. Ya, artinya komunikasi kita harus clear, harus jelas. Nah, jelas dan clear di sini bukan hanya jelas tentang pesan atau kata-kata yang kita sampaikan kepada audiens, tapi juga ini pengaruhnya dengan kejelasan volume suara yang kita sampaikan kepada mereka. Mungkin saja vokalnya jelas ya, A, I, U-nya jelas ya, tapi suara kita terlalu pelan ya, sehingga tidak terdengar oleh orang lain. Makanya communicate clearly itu menjelaskan bagaimana kita berbicara yang jelas dan orang atau audiens yang mendengarkan kita, yang melihat kita sangat terbantu dengan kejelasan suara, kejelasan vokal yang kita sampaikan. Nah, ini perlu dipelajari ya. Tapi rules yang kedua ini memang harus diikuti. Kalau seorang public speaker itu tidak jelas, baik kata-katanya, baik vokalnya, ataupun suaranya ya, umpamanya lemah sekali, ini akan membuat seorang public speaker tidak menarik di hadapan orang. Makanya kita harus kontrol diri kita sendiri ketika sudah berhadapan dengan audiens. Apakah apakah komunikasi kita sudah jelas dengan mereka? Nah, hal ini bisa ditanyakan. Seumpama nih, audiensnya banyak, kita bertanya saja, bagaimana suaranya sudah jelas? Apakah audiens di sini, Bapak Ibu di sini sudah jelas mendengar suara saya? Biasanya saya seperti itu ya. Ini juga salah satunya agar bukan kita saja yang merasa jelas, tetapi mereka, para audiens itu juga merasakan kejelasan dari apa yang kita sampaikan. Baik pesannya ataupun volume suara yang terdengar dari suara kita. Ya, jadi jelas ya, yang kedua harus jelas. Baik pesan yang tersampaikan ataupun suaranya. Nah, ini biasanya bermacam-macam ya. Ada yang bertanya biasanya kepada saya, Bu, kejelasan suara itu bisa dilihat dari mana? Nah, kalau saya biasanya mengukur kejelasan suara itu dari perhatian audiens. Ketika saya bicara, audiens tuh masih lain-lain, itu biasanya salah satunya adalah suara saya belum jelas atau belum tersampaikan kepada mereka. Jadi penting sekali kita introspeksi ketika kita berada di depan audiens. Kalau mereka sudah memperhatikan kita, nah tanda-tanda suara kita sudah terdengar jelas di hadapan mereka. Nah, ini penting sekali buat kita. Jangan kita berbicara langsung kita bicara nyerocos gitu ya, padahal audiensnya tidak mendengarkan apa ya. Atau ya seolah-olah kita tuh sudah jelas bicaranya keras, tetapi vokal yang kita sampaikan itu tidak jelas ya, tidak clear gitu. Gimana ya? Seperti contohnya begini. Nah itu ya, jadi kalau orang Bali bilang kemian ya, kemian kalau orang Bali ya, karena saya orang Bali ya. Nah kalau di bahasa Indonesia kan gerakan mulut kita. Nah gerakan mulut kita itu sangat menentukan. Pokoknya kalau
Kalau U ya U, sedikit monyong gini mulutnya ya. Kalau A ya A, jelas gitu. Atau I ya, giginya harus kelihatan gitu. Nah, hal ini harus dipelajari tentunya. Bagaimana kita mempunyai komunikasi yang clear atau komunikasi yang jelas di hadapan para audiens kita ya. Tentunya salah satunya adalah mempunyai power ya. Jadi power dalam diri ini sangat menentukan kejelasan kita ketika berbicara di hadapan orang lain. Oke, itu rules yang kedua ya. Nah, untuk rules yang ketiga, ini sudah pernah saya bahas di sesi 1 sampai dengan sesi 20, silahkan lihat di sana, adalah always prepare. Always, ingat kata-kata always ya, selalu kita prepare. Pasti hal ini akan membandingkan dengan saya. Banyak bertanya pada saya, memang public speaker profesional seperti Bu Sri harus prepare juga gitu? Tentu ya, tentu dan harus, hukumnya wajib ya. Always, kata-katanya always, selalu kita prepare. Ada persiapan yang kita lakukan. Persiapan yang kita lakukan tentu banyak ya, bukan hanya dari segi materi, tetapi dari segi penampilan, juga dari segi waktu, juga dari segi yang lain, seperti contohnya adalah prepare tentang bagaimana menghadapi seorang audiens yang nanti akan kita hadapi. Nah, inilah yang namanya always prepare. Orang yang prepare pasti akan jauh penampilannya lebih bagus. Orang yang prepare tentu akan menampilkan yang terbaik, karena ketika melakukan prepare dia pasti akan lebih percaya diri. Saya kalau sebelum mengajar, walaupun saya sudah berkali-kali dengan materi yang sama, tetap saya prepare karena saya tahu audiens berbeda ya, butuh sesuatu yang berbeda, tidak boleh sama. Dan tentunya saya harus menemukan cara-cara terbaik agar terkonek antara audiens dengan saya. Makanya kita harus prepare. Dengan prepare ini kita akan jauh lebih siap, jauh lebih akan maksimal ketika kita menjadi seorang public speaker. Oke, jadi yang pertama kita ulangi, bagaimana kita menjadi diri sendiri atau be yourself. Yang kedua adalah communicate clearly. Artinya komunikasi kita jelas, baik jelas secara vokal, kata-kata, ataupun jelas secara suara yang kita sampaikan. Dan yang ketiga, tentu ini yang penting sekali, yaitu always prepare. Kita harus menyiapkan, kita harus prepare selalu dan selalu, tidak boleh lengah ya. Jangan membuat hal-hal yang lengah sehingga ketika kita harus berhadapan di hadapan audiens, kita malah tidak dapat menampilkan yang terbaik dari apa yang sudah kita siapkan ya. Baik, sekian dulu. Nanti untuk keempat, 5, 6, 7, 8, 9 kita lanjutkan di sesi berikutnya. Bagaimana? Mudah sekali. Pelajari dulu yang ketiga ini. Nanti kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya untuk rules keempat sampai dengan ke-9. Sampai bertemu lagi di Public Speaking dengan Sri Sumahardani. Salam senyum, sang penyihir Sri Sumahardani. Sampai jumpa lagi. Dah. Always prepare. Be yourself ya. Communicate clearly. Ingat itu. Dah.